Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi dengan Miss Eti. Tetap semangat belajar dari rumahnya ya. Kali ini kita akan belajar materi tentang ekosistem, yaitu materi pelajaran IPA kelas 7. Sebelum dimulai, agar semakin berkah, yuk sama-sama kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ekosistem, pengertian dan jenis-jenisnya. Ekosistem adalah tempat terjadinya interaksi antara unsur biotik dengan biotik dan unsur biotik dengan abiotik. Ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami. Ekosistem alami ini bertujuan untuk melindungi keseimbangan dari ekosistem. Jadi, jika ada salah satu ekosistem yang rusak, maka keseimbangan alam pun akan ikut rusak. Nah, ekosistem alami ini ada beberapa jenis, antara lain yang pertama yaitu hutan hujan tropis. Ada yang tahu nggak hutan hujan tropis itu apa? Oke, hutan hujan tropis ini biasa ditemukan di daerah tropis. Curah hujan di hutan tropis ini biasanya 200 sampai 250 cm per tahunnya. Pada hutan ini banyak ditemukan pohon-pohon yang berukuran besar juga tinggi. Jenis hewan yang ditemukan di hutan ini biasanya seperti kera, harimau, jenis-jenis burung, badak ataupun babi. Kemudian yang kedua adalah ekosistem hutan gugur. Hutan gugur ini biasanya ditemukan pada daerah subtropis. Curah hujan pada hutan gugur ini antara 75 sampai 100 cm per tahunnya. Pada hutan ini juga ditemukan beberapa jenis pohon saja dan tidak tumbuh tinggi seperti pada hutan hujan tropis. Pada hutan ini ditemukan hewan-hewan seperti hamster, beruang, dan hewan-hewan yang hibernasi selama musim dingin. Kemudian ekosistem yang ketiga adalah ekosistem padang rumput. Ekosistem padang rumput ini sering ditemukan pada daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Ekosistem padang rumput ini memiliki curah hujan yang sangat rendah, sekitar 25 sampai 50 cm per tahunnya. Pada padang rumput ini juga ditemukan pohon-pohon yang berukuran pendek. Jenis hewan yang ditemukan pada ekosistem padang rumput ini seperti zebra, jerapah, jaguar, dan juga jenis-jenis ular. Selanjutnya, ekosistem yang keempat adalah hutan sabana. Hutan sabana ini ditemukan di daerah yang beriklim tropis. Curah hujan pada hutan ini sebesar 95 sampai 150 cm per tahunnya. Adapun hewan yang ditemukan di hutan sabana ini antara lain gajah, kemudian kuda, macan tutul, singa, dan juga hewan pengerat lainnya. Selanjutnya, ekosistem yang kelima adalah ekosistem hutan taiga. Hutan taiga ini biasanya ditemukan pada daerah dengan iklim subtropis serta beriklim dingin. Tumbuhan yang hidup di hutan taiga ini seperti cemara, alder, dan juga pohon berdaun harum lainnya. Sedangkan hewan yang hidup di hutan taiga yaitu ada beruang hitam dan juga serigala. Selanjutnya, ekosistem alami yang keenam adalah ekosistem tundra. Ekosistem tundra ini biasanya ditemukan pada daerah yang beriklim sangat dingin di dunia, yaitu daerah Antartik dan juga Arktik. Musim dingin pada ekosistem tundra ini berlangsung sangat lama, sekitar 9 bulan. Tumbuhan yang hidup pada ekosistem tundra ini yaitu jenis lumut. Adapun jenis hewan yang ditemukan pada ekosistem tundra ini yaitu rubah, kemudian rusa kutub, dan juga bison. Selanjutnya, ekosistem alami berikutnya yaitu ekosistem gurun. Nah, ekosistem gurun ini ditemukan pada daerah yang bertemperatur sangat panas, yaitu memiliki curah hujan yang sangat sedikit atau bahkan malah jarang hujan. Oleh karena itu, ekosistem gurun ini memiliki dataran yang sangat tandus dan juga berpasir. Jenis tumbuhan yang hidup pada ekosistem gurun ini adalah kaktus, karena kaktus mampu menyimpan cadangan air untuk bertahan hidup yang lama. Selanjutnya, ekosistem yang berikutnya adalah ekosistem pantai.
Ekosistem pantai ini adalah daerah yang ditemukan di tepi laut. Ekosistem pantai ini merupakan daerah yang diakibatkan oleh sedimentasi air laut. Beberapa kepiting dan juga kerang dapat hidup pada ekosistem pantai ini. Selanjutnya, ekosistem alami berikutnya adalah ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang ini merupakan ekosistem terdangkal di laut, di mana cahaya matahari masih dapat menembus terumbu karang, sehingga rumput laut masih bisa melakukan proses fotosintesis. Jenis-jenis hewan yang dapat ditemukan pada ekosistem terumbu karang ini sangatlah banyak dan bervariasi. Ekosistem yang selanjutnya adalah ekosistem laut. Ekosistem laut ini berada pada kedalaman 2000 meter dari permukaan laut. Saking dalamnya, suhu pada ekosistem laut ini sangat dingin dan cahaya matahari tidak dapat masuk. Beberapa hewan yang dapat hidup di ekosistem laut ini yaitu hewan predator dan hewan pemakan bangkai. Selanjutnya, ekosistem yang berikutnya adalah ekosistem estuari. Ekosistem estuari ini adalah tempat bertemunya air laut dan juga air tawar. Tumbuhan yang dapat hidup di ekosistem ini adalah tanaman mangrove. Sedangkan hewan yang hidup pada ekosistem ini adalah beberapa jenis kepiting. Oke, selanjutnya ekosistem yang berikutnya adalah ekosistem sungai. Ekosistem sungai adalah aliran air yang ada di permukaan bumi. Air mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah dan bermuara ke laut. Air sungai ini termasuk air tawar, sehingga jenis hewan yang hidup di ekosistem sungai ini yaitu ikan nila, ikan gurame, dan juga ikan lele. Selanjutnya, ekosistem yang berikutnya adalah ekosistem rawa. Ekosistem rawa ini adalah ekosistem yang terdapat pada perairan tenang. Rawa merupakan air yang tergenang pada daratan cekung. Rawa ini sifatnya bisa sementara apabila terkena air hujan dan juga luapan air sungai. Dan dapat juga bersifat permanen apabila rawa ini terdapat atau terletak dekat dengan sumber air. Rawa ini biasanya ditemukan pada daerah dataran rendah. Selanjutnya, ekosistem yang terakhir adalah ekosistem danau. Danau merupakan cekungan besar yang berisi air. Danau bisa terbentuk akibat aktivitas gunung berapi. Selain itu, danau juga bisa terbentuk akibat sedimentasi yang memotong jalur sungai. Oke, itulah tadi jenis-jenis ekosistem yang terbentuk secara alami. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ekosistem buatan. Oke, ekosistem buatan merupakan ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Fungsi ekosistem buatan ini adalah untuk menjaga ekosistem alami tetap seimbang. Selain itu, ekosistem buatan ini dibuat untuk melindungi hewan atau tumbuhan yang hampir punah serta menjaga kelestarian keanekaragaman hayati. Contoh dari ekosistem buatan ini antara lain, yang pertama adalah Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa yaitu upaya perlindungan pada ekosistem yang dinilai memiliki keunikan. Keunikan ini terdiri dari flora dan fauna yang harus dilindungi. Suaka Marga Satwa ini dibuat secara langsung oleh manusia di alam. Contoh suaka marga satwa yang ada yaitu Muara Angke di DKI Jakarta, kemudian Baluran di Jawa Timur, Lamandau di Kalimantan Tengah, dan suaka marga satwa lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang kedua, ekosistem buatan yang kedua adalah Taman Hutan Raya. Taman Hutan Raya merupakan taman hutan yang sebagian masih hutan asli dan sebagian lagi sudah diperbarui dengan lingkungan yang baru. Taman hutan raya ini mengkhususkan untuk kelestarian tumbuhan. Ciri dari taman hutan raya ini yaitu memiliki banyak jenis koleksi tumbuhan, kemudian wilayahnya sangat luas dan memiliki keindahan seperti habitat aslinya. Contoh dari taman hutan raya yang ada di Indonesia yaitu Taman Hutan Raya Cut Nyadin di Aceh, kemudian Taman Hutan Raya Ngurah Rai di Bali, dan taman-taman lainnya.
Yang berikutnya adalah kebun binatang. Kebun binatang merupakan salah satu konservasi buatan dengan memanfaatkan lingkungan buatan. Setiap spesies yang ada di kebun binatang ini dipisahkan dan diletakkan pada kandang. Namun, kekurangan dari kebun binatang ini yaitu banyak sekali binatang yang tidak dirawat dengan benar sehingga menyebabkan kematian ataupun kelaparan. Contoh kebun binatang yang ada di Indonesia antara lain kebun binatang Ragunan di Jakarta Selatan, kemudian kebun binatang Gembira Loka di Yogyakarta, kebun binatang Surabaya, dan lain-lain. Selanjutnya, Taman Safari. Nah, Taman Safari ini juga merupakan salah satu ekosistem buatan. Taman Safari merupakan upaya pelestarian dengan menggunakan lingkungan buatan. Berbeda dengan kebun binatang, jika di kebun binatang antara hewan yang satu dengan hewan yang lainnya diletakkan pada tempat yang terpisah seperti kandang, sedangkan pada taman safari ini beberapa jenis hewan dan tumbuhan diletakkan pada satu wilayah yang besar dan diberi pagar yang cukup tinggi sehingga bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke taman safari diharuskan menggunakan kendaraan seperti mobil untuk berkeliling. Taman safari ini menggunakan metode yang lebih baik daripada kebun binatang untuk melestarikan hewan maupun tumbuhan. Nah, selain keempat ekosistem yang sudah disebutkan tadi, ada juga ekosistem buatan lainnya, antara lain ekosistem sawah, ekosistem kolam, dan juga waduk. Oke, itu tadi penjelasan Liz mengenai ekosistem dan jenis-jenisnya. Tetap jaga dan cintai lingkungan sekitar ya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Oke, berikut ini ada link kuis pemahaman mengenai penjelasan yang diberikan tadi. Kalian bisa lihat di bawah ini ya. Jangan lupa dikerjakan, oke? Baik, demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jalankan protokol kesehatan agar kita terhindar dari wabah COVID-19. Silahkan di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di share juga ya. Terima kasih banyak semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.